Ini saya baru dengar pertama kali, Pak. Hakim kasus korupsi menggunakan alasan bahwa Tom Lembong pro kapitalis. Kayaknya kalau kita tanya ke Pak Presiden nih, Bapak ke BRIC itu free trade, G20, FTA, itu pasar Pak, itu kapitalis. Jangan-jangan hakim 3 orang ini nanti mau hukum Bapak tuh. Kalau koperasi merah putih nggak berfungsi. Karena kemudian Anda mendukung teori ekonomi sosialis. Fakta-fakta di persidangan itu nggak pernah dijadikan sebuah justified. Kalau kita mengatakan Thomas sudah menjelaskan bahwa saya bekerja atas perintah presiden umpamanya. Ya. Kalau kita lihat ada 6 menteri di situ yang melakukan hal yang sama. Kemudian cuma Thomas yang hanya dikenakan. Ini kan udah menjadi menarik. Ya. Satu. Kedua, sejak kapan swasembada gula? Itu kedua. Ketiga, kalaupun ada proses-proses yang sifatnya administrasi, kan ada disebut tuh dia dalam satu harapan itu dia memutuskan sesuatu, dia nggak ada di situ, menghukum orang karena tidak hadir rapat. 3 hakim ini sebenarnya abuse of power ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Vonis untuk Tom Lembong 4,5 tahun membakar jagat internet atau jagat netizen. Karena banyak sekali kemudian cemooh pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar. Karena alasan yang disampaikan oleh hakim ketika memvonis 4,5 tahun Tom Lembong itu juga banyak yang dipertanyakan. Misalnya penggunaan istilah atau alasan karena kebijakannya kapitalis, tidak ekonomi Pancasila, ya, yang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Karena kalau kita anak hukum belajar pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, itu tidak masuk sebagai bagian dari unsur-unsur pidana korupsinya. Nah, untuk membahas soal itu kita sudah ada tamu istimewa, Pak Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, sekaligus juga orang yang selama ini sangat tekun menemani ya Tom Lembong dan beberapa kolega yang lain saat di persidangan. Kita sapa dulu Pak Saud. Pak Saud, apa kabar? Baik, pagi Mas Adnan. Ya, udah siang ya? Sudah siang. Pak Saud, foto ketika ada di dadanya Anies. Nah, ini kan setelah putusan 4,5 tahun dibacakan untuk Tom Lembong. Itu waktu itu perasaannya Pak Saud sedang seperti apa sih sebenarnya? Sampai kelihatan sangat sedih ya. Kita semua tentu menjadi ikut sedih karena bagaimanapun ini adalah satu proses trial yang masih sangat banyak aspek yang ditanyakan. Apakah benar korupsi apa enggak sih sebenarnya gitu ya. Gimana Pak Saud? Mas Adnan, ingat nggak waktu saya masih di KPK, Anda datang, aku ingat bener loh yang Mas Adnan waktu itu ngangguk. Waktu itu yang mengatakan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana tahun 1971 itu basically itu nggak jauh beda dengan Undang-Undang 91. Aku ngomong gitu, iya. Tapi berubah undang-undangnya, tapi perilaku berubah nggak? Waktu itu kita diskusinya aku ingat bener. Waktu itu Mas Adnan masih di ICW. Jadi artinya gini loh, kalau kita bicara pasal 2, pasal 3 itu satu pasal yang paling kadang-kadang bikin saya sebel. Terus terang aja Mas Adnan, saya paling sebel di pasal 2, 3 ini. Tapi ya kan kolektif Golgala sudah diikuti. Karena gini, beberapa expose itu ada kerugian negara. Tapi kickbacknya nggak ada. Kalau udah kayak gitu pasti penyidik, penyelidik, penuntut di KPK tuh udah deh. Nggak usah saya nyebut kasusnya yang banyak di permukaan yang kemudian bahkan kita masuk ke yang berikutnya setelah tidak ada actus reus dan mens rea dan actus reus itu, ya kan? Itu kan kita pelajarin gitu loh. Makanya waktu kemudian bagaimana proses penindakan ini dilakukan pada saat dia ditentukan SPDP terhadap yang bersangkutan kemudian langsung ditahan, itu saya langsung mengatakan ada sesuatu ini gitu. Nah, cara saya menanggapi Thomas Lembong ini, orang berpikiran tuh kayaknya saya tuh ketemu Mas Lembong tuh sering gitu. Atau cara saya menjatuhkan badan saya ke Anies tuh dia pikir tuh gue ketemu Anies tiap hari kayaknya gitu. Enggak. Ketemu Repli, coba lihat, saya pernah nggak muncul di podcastnya Repli? Nggak pernah. Saya duduk di situ.
Rocky saya ketemu dia juga tahun yang lalu. Pak Anies juga ketemunya kapan? Itu waktu pencalonan dulu gitu. Pak Sudirman Said juga sama lah ya. Sudirman Said juga begitu gitu. Jadi maksud saya hanya mengatakan kita hadir di situ karena ada nilai yang sama. Ibaratnya saya terbang di kiri, Pak Anies di tengah, atau Rocky di ujung terbang, kita terbang yang sama-sama untuk melihat kemudian bagaimana hukum dijalankan. Hanya itu. Dan makanya reaksinya spontan. Emang kita janji dulu, nanti kalau ngaco kita ketawa yuk. Kan ada ketawa tuh kita tiga. Enggak juga. Pak Saud, Pak Saud, Ya. bukannya yang kiri itu hakimnya? Enggak, maksud saya yang dudukan kita tuh loh. Iya. Yang kita duduk sejajaran itu kan Pak Anies, saya di kiri, terus kemudian siapa waktu itu ada ada itu ya, kalau nggak salah saya Said juga itu, lihat Said terus itu. sebelahnya lagi baru kemudian Rocky kan, Ya, di benar. belakang sedikit Rocky, siapa Repli kalau nggak salah, baru Pak Agro di belakang kan gitu ya kan, yang kita ketawa-ketawa. Jadi rasanya memang kayak roller coaster ya, habis ketawa gitu gue jadi sampai kayak gitu ya. Cuma gini aja deh. Makanya saya katakan kembali lagi, kalau kita bicara pasal 3 itu kan debatnya panjang. Karena kalau dikatakan melanggar di situ, apa yang melanggar juga kan itu diributkan. Apakah melanggar administrasi atau melanggar katakanlah tata kelola atau katakan SOP atau pidananya yang dilanggar, kan begitu. Yeah. Itu pasal 2 itu selalu debat tuh. Yang saya bilang tadi kalau di KPK juga saya selalu paling ragu pasal 2, 3 ini sebenarnya yang kita sangat hati-hati, walaupun orang selalu bilang itu pasal sapu jagat. Bahkan ada beberapa bekas mantan pimpinan KPK kan minta pasal ini dihapus. Betul. Kalau kita pakai teori suap saja gitu. Saking kita hopeless dengan pasal 2, 3 ini. Yang menurut saya kalau kita nggak hati-hati memang bisa digunakan orang, dan ini buktinya digunakan gitu ya. Tanpa memenuhi unsur-unsur, katakanlah kalau kita bilang melawan hukumnya apa, mens rea actus reusnya apa, kerugian negaranya kita masih debat dan seterusnya. Dan makanya saya bilang oke, kita udah perkirakan. Kadang gini Pak Saud ya, kadang istilah kerugian negara itu agak samar, rancu dengan keuntungan yang diperoleh oleh swasta ketika bekerja dengan pemerintah, ketika mereka berkontrak dengan pemerintah. Kan mestinya itu nggak dianggap sebagai satu jenis yang sama gitu ya. Kalau swasta itu nggak boleh untung, lalu buat apa ada partisipasi misalnya dalam tender, pengadaan segala macam, bahwa kemudian kalau ada markup itu selain soal Pak Saud ya, kalau kita lihat ya. Itu yang saya bilang, makanya tadi dalam diskusi dengan Pak Agro dan Pak Akbar dan yang lain tadi di podcast sebelah itu ya, saya mengatakan kita akan sulit menjabarkan unsur-unsur di pasal 2 dan 3 ini kalau kita punya konflik of interest. Kita udah menarget orang, itu sulit. Makanya hakimnya juga sulit kemarin. Akhirnya pakai teori kapitalis ya kan. Ini saya baru dengar pertama kali Pak. Hakim kasus korupsi menggunakan alasan bahwa Tom Lembong lebih pro kapitalis dibandingkan ekonomi Pancasila. Nah, pertanyaannya ekonomi Pancasila sendiri kapitalis atau sosialis kan gitu. Itu makanya kembali lagi, kayaknya kalau kita tanya ke Pak Presiden nih, Pak, Bapak ke BRIC itu free trade, G20, FTA itu pasar Pak. Ya. Itu kapitalis. Ya. Nanti jangan-jangan hakim 2-3 orang ini nanti mau hukum Bapak tuh. Betul. Kalau koperasi merah putih nggak berfungsi, ya. Karena kemudian Anda mendukung teori ekonomi sosialis. Betul. Nah, apalagi kan kalau kita compare dengan misalnya kebijakan-kebijakan para pejabat publik ya. Taruhlah misalnya Jokowi lah yang paling banyak melakukan spending gitu ya atas APBN ataupun utang luar negeri. Yes. Itu kan juga banyak sisi di mana kita juga bisa melihat itu kerugian gitu. Dan itu lebih memungkinkan kalau kita bicara kereta api cepat Jakarta-Bandung umpamanya. Itu mens rea-nya bisa kelihatan loh. Betul. Bisa kita rumuskan mens rea-nya. Buktinya dari awal kan katanya tidak dibiayai oleh negara, belakangan dari biaya negara. Betul. Itu negara rugi itu.
menguntungkan orang tuh bisa di situ. Mens reanya lebih gampang kita ngelihatnya daripada mens reanya ini. Makanya sekali ASN lagi, PIK 2 misalnya, itu juga kan ya, kelihatan sekali. yes. Jadi itu makanya oke, mungkin kita harus lebih lanjut mau diapakan pasal 23 ini. Tapi kalau kita kembali ke pasal yang sedang dilakukan ini, akhirnya kan common sense kita itu, saya nggak ngerti, kalau kita lihat hampir 80% dari sosial media, kalau saya hitung ya dari 3 itu kan, dari 5 itu memang 3 tuh tidak setuju, beberapa setuju. Yang menurut saya dari persentase nalar logika masyarakat kita ini, menurut saya mereka lebih wisdom, yang nggak perlu keluar dari fakultas hukum juga. Malah yang mengadili itu fakultas hukum loh Pak. Nah itu yang makanya saya bilang kemarin tuh, saya di beberapa teman di WA ngobrol-ngobrol, yang memang beda ya, kalau di luar negeri itu untuk seorang hakim itu kurikulum yang disebut sebagai logical fallacy-nya mereka sangat sangat kencang gitu. Makanya 5 tahun belum jadi hakim. Jadi ada beberapa memang sangat lari logika itu Mas, cara ngejelaskannya. Terus kemudian kalau kita bicara administrasi itu kalau ada SOP yang dilanggar, itu pidana enggak? Oh, itu menjadi pidana kalau itu dikaitkan kerugian dan kickback-nya gitu loh. Iya, betul. Jadi itu kan nggak bisa dipisah-pisah itu satu itu. Dia mesti satu paket gitu loh. Iya. Jadi ini yang menurut saya akhirnya ya ini semua persoalan konflik of interest, dan ini residu kontestasi. Agak naif kalau kita bilang nggak ada seperti itu. Karena kalau kita bicara hukum pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, ini nggak akan membawa pemberantasan korupsi yang bermanfaat yang Iya, benar. malah jadi serangan baliknya. Iya. Jadi bahkan saya mengatakan menjadi sebuah ketakutan besar kalau kita bicara investasi ke depan. Oh gini ya, jangan-jangan gua Soal kepastian hukum ya. yes, kita nggak boleh cari untung ternyata di negara itu gitu. Nah ini yang mungkin perlu satu sisi kita bahas ke depan Iya. gitu. Betul Pak Saud. Dan sepertinya 4,5 tahun kalau pakai hitungan orang-orang Jawa masa lalu itu kan kok ya dekat-dekat dengan nanti menjelang 2029 gitu ya, supaya nggak masuk ke sana gitu. Nah ini kan artinya ada juga yang mengembangkan analisis, wah ini berarti memang supaya Anies tidak maju nih di 2029. Oke lah, itu sesuatu yang sulit sekali dibuktikan dari sisi apa ya, evidence base gitu ya Pak Saud ya. Ya. Karena kita hanya bisa mengkritisi bagaimana proses hukum selama di kejaksaan, apakah memang ada setidaknya ya bukti-bukti yang mendukung. Kalau saya ingat dulu KPK itu cara kerjanya kan paling tidak kalau di KUHP itu cuma diminta 2 bukti, di KPK itu nambah 1 jadi 3 bukti. Itu untuk memastikan kasusnya itu benar-benar confidence gitu ya, bahwa itu Ya. adalah indikasi korupsinya kuat. Karena Ditambah kita dengan isu gratifikasi Pak ya, yang kemudian juga dikejar gitu. Nah itu gimana Pak melihat situasi seperti ini? ya itu kembali lagi bahwa kalau kita lihat bagaimana persidangan itu dari awal sampai kemudian keluar putusan itu kan banyak kejanggalan-kejanggalan dalam pengertian, salah satu diantaranya fakta-fakta di persidangan itu nggak pernah dijadikan sebuah justified untuk kemudian hakim dengan wise, dengan wisdom untuk membebaskan Thomas Lembong. Kalau kita mengatakan Thomas sudah menjelaskan bahwa saya bergerak atas perintah presiden umpamanya. Ya. Itu saja udah menjadi sebuah suatu bukti yang menurut saya menjadi bagian yang akan mempertimbangkan dia untuk membebaskan. Jadi artinya gini loh, kalau kita lihat ada 6 menteri di situ yang melakukan hal yang sama, kemudian cuma Thomas yang hanya dikenakan, ini kan udah menjadi menarik. Ya. Satu, kedua, sejak kapan kayak swasembada gula? Itu kedua. Ketiga, kalaupun ada proses-proses yang sifatnya administrasi yang kemudian ada disebut di situ dia tidak hadir katanya gitu kan, kamu dipidana karena nggak hadir rapat, kejam kamu Mas. Iya kan? Kan ada disebut tuh dia dalam satu harapan itu dia memutuskan sesuatu, dia nggak ada di situ. Ya. Menghukum orang karena tidak hadir rapat. Dengan alasan banyak anak sekolah yang absen kena hukuman pidana juga itu Pak Ngadi. lepas umpamanya dia dari rumah berangkat atau apa, nanti kan kita lihat
main reaktus seriusnya kelihatan kenapa dia absen, itu kan kelihatan masing-masing ada penjelasan. Dan mantan Presiden Jokowi juga kan nggak pernah dimintai keterangan juga. Ya, itu yang mungkin menurut saya menjadi menarik kalau kita bicara kenapa persoalan yang sifatnya administratif yang kemudian kita harus clear membedakan itu yang disebutnya melawan hukum itu karena yang sifatnya administratif atau memang peristiwa pidana di pasal 23 itu memang sering kabur. Itu yang menurut saya beberapa orang pedap, beberapa orang frustasi, udah hapus aja, atau beberapa orang bilang pasal itu digabung aja gitu. Kalau putusan MK mengenai potensi kan udah pasti itu harus bisa dihitung, ya kan? Tapi kalau kemudian saya ngimport gula kristal mentah harus diputihi sebelum ke pasar, sudah saya putihkan, saya kasih PPI untuk jual, harganya naik, loh emang saya memutihin gula supaya bisa dijual itu uang nenek saya, ya saya juga harus untung dong. Iyalah. Itu kan logika sederhana yang kemudian. Dan keuntungan itu bisa dihitung wajar apa enggak kan gitu Pak Saud ya. Itu satu. Kedua, setelah dilakukan pemutihan dan dilempar ke pasar, hakim bilang, tuh kan harganya nggak turun. Dihukum juga gua karena harga gula nggak turun. Harusnya Menteri Pertanian itu dijeblosin semua itu Pak ke penjara itu. Karena beras juga bermasalah kan. Nggak turun-turun. Jadi itu yang saya bilang, makanya saya bilang ini kita ketawa benar di situ itu. Cara dia menyusun kata itu pun dia kalau menurut saya sampai hakim tuh nggak yakin bahwa yang gua bagus nggak ini kata yang gua susun. Dia bacanya tuh kayak lama gitu, kayak baru belajar baca. Dan seperti di bawah tekanan Pak ya. Nah itu kan orang intelijen bilang kan indikasi ya kan, nggak menuduh kan, indikasi. Ya, oke Pak Saud, ini memang pukulan telak buat sistem keadilan yang transparan ya, yang akuntabel. Kita tahu beberapa netizen atau banyaklah netizen yang akhirnya bilang Indonesia ini nggak ada obatnya, masalahnya malah makin parah gitu ya. Tapi ya kita akan terus berupaya agar masalah-masalah yang terjadi seperti dalam kasus Tom Lembong itu tidak melebar menyasar kepada orang-orang yang kritis kepada pemerintah, kepada penguasa. Karena itu yang berbahaya. Ketika mereka kritis, kemudian mereka bisa dijerat dengan pasal apapun gitu ya. Kalau kita lihat dari track recordnya Pak Tom Lembong itu kan setelah tidak menjadi menteri di era pemerintahan Jokowi kan ya kritis banget ya dengan pemerintah. Dia mengkritisi soal misalnya hilirisasi nikel. Datanya menunjukkan bahwa semakin miskin masyarakat di beberapa wilayah terutama di Sulawesi. Dan itu terbuka debatnya, kemudian juga sampai ketika revisi Undang-Undang Pilkada yang ingin agar Kaisang bisa menjadi gubernur di DKI, itu juga Tom Lembong hadir bersama-sama dengan masyarakat menolak adanya revisi itu. Dan bahkan saya menyaksikan sendiri Tom Lembong mengambil mic dan kemudian ikut bersuara secara langsung di depan para massa. Nah, saya kira ini kan suatu situasi yang tidak bisa dibiarkan. Kita tentu bisa bersuara terus-menerus dengan tetap mengkritisi apa yang sedang terjadi hari ini. Semoga saja upaya hukum yang dilakukan oleh Tom Lembong dan kuasa hukumnya bisa mendapatkan keadilan kembali bagi bagi keadilan itu sendiri, bagi masyarakat banyak. Itu Pak Saud ya? Iya, tapi yang paling penting sebenarnya gini, 3 hakim ini sebenarnya kalau saya sebutnya kan abuse of power ya, yang menurut saya Mahkamah Kehormatan Hakim KY harus mempelajari mereka untuk kemudian dipelajari karena beberapa proses yang kemarin disampaikan oleh lawyer kan ada kebijakan-kebijakan mereka yang menurut saya wajib atau wajar atau harus KY mempelajari mereka. Karena mereka kan yang kemudian secara struktural dia berada di Jakarta Timur, itu pengadilan negeri itu tinggi dan seterusnya ke MA, itu harus mempelajari. Atau kalau tidak, ini akan ada presiden yang jurisprudensi yang jelek ini ke depan, yang menurut saya mengancam pemahaman kita. Itu sebabnya kita berharap Ari, lawyer dari
Mas Tom Lembong untuk kemudian menjelaskan ini, supaya kemudian kita diyakinkan memang dia harus dibebaskan, supaya nggak membawa impact yang sangat jelek terhadap pemanfaatan pasal 23 yang asumsinya kita harus perbaiki itu. Jadi secara keseluruhan ya selalu di banyak tempat selalu mengatakan indeks persepsi korupsi itu ditentukan cara kita menata persaingan, bagaimana persaingan katakanlah pengadaan gula itu bisa dilakukan, ya kan. Terus pada bagian lain juga bagaimana kita penegakan hukum, bagaimana juga kita memenuhi standar-standar WTO. Jangan-jangan kalau WTO bahas ini mereka bisa jadi ketawa-ketawa juga nih. Atau WTA atau G20 atau BRICS lah yang kita baru mau masuk ya. Itu kan semua pasar bebas semua itu. Jadi dan putusan Pak Prabowo kemarin ketika deal dengan Amerika Serikat juga bisa dijerat itu dengan pasal korupsi karena karena pendapatan kita menurun kan? Iya betul. Ya, bisa itu, bisa. Makanya saya bilang nih hakimnya nih jangan-jangan hukum itu nanti dia Pak Prabowo tuh. Kacau juga tuh kalau begitu. Karena alasan negara rugi. Iya benar Pak. Banyak sekali nih kebijakan yang akhirnya bisa dipakai kan. Nah itu yang menurut saya menjadi sulit kalau kita tidak memahami bisnis is bisnis, administrasi is administrasi. Mas Adnan kan selalu beberapa kali pernah diundang ya di kalangan BUMN tentang apa yang mereka sebut sebagai business judgment rule ya, yang gitu BJR itu kita sangat hati-hati. Yang kalau di KPK itu pokoknya kalau nggak ada kickback udah dah semuanya itu hanya mana ada pegawai nggak perintah pimpinannya gitu. Masa kita harus menghukum pegawai pimpinan yang enggak kan gitu. Ya udah kalau nggak ada kickbacknya udah mau gimana lagi gitu. Nanti kelihatan kok di situ actus reus dan mens rea itu kelihatan. Nah itu yang menurut saya memang teman-teman ya kita perlu ya satu sesi gitu membahas khusus pasal 23 ini mau digimanakan ke depan. Tapi kalau saya dengan novel nggak sependapat ini dihapus karena ini instrumen kita untuk mendekati penyelenggara negara, ya kan. Nanti penyelenggara bisa sesuka-sukanya juga. Which is saya pikir ketika Thomas Lembong datang ke KPK itu dia paham pasal itu. Makanya kita katakan kita harus menjaga orang-orang baik untuk tetap baik, tetap hati-hati, dan kemudian hari per hari kita nggak bisa kontrol dia. Karena dia harus berhadapan dengan bosnya, dalam hal ini presidennya. Dia di-fire karena kebijakannya yang justru melawan konflik of interest. Ya itulah Indonesia. Dan ternyata rakyat juga memahami itu gitu Mas. Iya, saya kira memang titik persoalan mendasarnya kan di bahwa klausul memperkaya diri itu bukan dan memperkaya pihak lain, tapi dan atau masalahnya kan itu pasal klausul kita gitu, sehingga itu bisa jadi pilihan. Padahal semestinya unsur memperkaya diri juga harus bisa dibuktikan untuk sampai ke bahwa terjadi indikasi tindak pidana korupsi. Ya, sependapat. Ya, Mas. Oke, Pak Saud, terima kasih untuk catatannya hari ini. Semoga ini bisa memberi manfaat bagi kita untuk terus kritis terhadap apa yang terjadi, fenomena yang berkembang hari ini termasuk di dunia peradilan, karena kita tidak berharap Indonesia semakin hancur gara-gara pilar pengadilannya bermasalah. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.